Saya Kak Dani. Saya Kak Naren. Oke, gimana kabarnya adik-adik di rumah? Tetap sehat dan semangat dong. Pastinya dong Kak Elsa. Kita kan mau muji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja saat ini, tapi kami kakak-kakak di sini berharap bahwa adik-adik semua selalu sukacita, semangat, dan tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Oke, adik-adik di rumah sudah siap beribadah? Sudah siap dengan Alkitab dan persembahannya? Wah, kakak yakin pasti anak-anak Tuhan memang luar biasa, ya kan Kak? Benar. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan ya. Bagaimana sikap berdoa? Ya, pintar. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan sukacita yang telah Engkau beri. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Berkatilah kami dalam memuji serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah juga adik-adik di rumah agar tetap bersukacita dan penuh semangat di tengah keadaan yang sekarang ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik siap bernyanyi? Siap pastinya Kak ya. Kalau gitu kita akan pujikan satu pujian dari Kidung Ria. Tapi sebelumnya kakak minta adik-adik berdiri semua ya. Baik, mari kita pujikan satu pujian dari Kidung Ria nomor 14. Hari ini. Kita akan pujikan dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Mari Kak Naren. Bahasa Jawa ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya Kak ya? Ya benar. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Devita. Silakan Kak Devita. Terima kasih Kak. Sama-sama. Hai adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Puji Tuhan, kakak juga luar biasa hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, siapa yang sudah siap duduk manis? Siapa yang sudah siap duduk manis? Siapa yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Siapa yang sudah siap duduk manis? Hebat sekali anak-anak Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama,
lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur dan bersuka cita karena hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Hakim-Hakim 11, ayatnya yang ke-12 sampai 28. Sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita buka sama-sama. Kakak ulangi sekali lagi, Hakim-Hakim 11, ayatnya yang ke-12 sampai 28. Sudah ketemu adik-adik? Baik, kakak akan bacakan. Hakim-Hakim 11, ayatnya yang ke-12 sampai 28. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini." Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, "Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju." Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Sipor, raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau,
tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Amin. Adapun sebuah wilayah di seberang Sungai Yordan yang disebut Gilead. Di sini tinggallah orang-orang Israel. Orang-orang Israel ini sudah mendiami tanah Gilead beratus-ratus tahun lamanya. Tuhan telah menyelamatkan mereka, menyertai dan melindungi orang-orang Israel ini. Tetapi mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal dan allah-allah lain yang disembah oleh suku-suku di sekitar mereka. Maka murkalah Tuhan kepada mereka, dan dikirimkannya lah Bani Amon untuk menguasai wilayah Gilead. Datanglah Raja Amon. Hai, kalian orang-orang Israel, keluar dari wilayahku. Wilayah ini adalah punya kami. Pergilah kalian orang-orang Israel dari tanah Gilead. Lalu mereka bingung. Bagaimana ini? Di mana kita akan tinggal? Kita sudah tinggal 300 tahun lamanya di tanah Gilead. Dan sekarang kita harus pergi. Bagaimana ini? Mereka bingung dan merasa takut. Akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah di mata Tuhan. Maka mereka membuang semua Baal dan allah-allah lain yang telah disembahnya selama ini. Dan mereka kembali menyembah Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah mengasihi mereka, melindungi dan menyertai mereka kembali dengan mengirimkan seorang pemimpin. Kita harus mencari seorang pemimpin untuk memimpin kita melawan Raja Amon. Tapi siapa? Siapa? Aku tahu. Bagaimana jika Yefta? Yefta adalah seorang pemberani. Maka mereka mendatangi Yefta untuk meminta pertolongan. Yefta, Yefta, tolonglah kami. Raja Amon menyuruh kami pindah dari Gilead. Kemana kami akan pergi? Lalu kata Yefta kepada mereka, kalian tidak perlu takut dan kalian tidak perlu pergi dari tanah Gilead. Sampaikan pada Raja Amon bahwa tanah ini adalah milik kita. Kita yang benar. Jadi jangan takut. Tuhan menyertai dan melindungi kita. Mendengar perkataan Yefta, orang-orang Israel sedikit lega. Mereka tidak perlu takut kemana mereka harus tinggal. Mereka juga tidak perlu khawatir kemana mereka harus pergi. Karena tanah Gilead adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, adik-adik, kalau kita setia terhadap Tuhan, berbuat yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Jadi, kita harus berani kalau kita benar, sama seperti Yefta. Yefta berani karena dia benar. Yefta yakin bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi dia selalu. Loh, Kak, bagaimana Tuhan bisa melindungi kita? Orang kita nggak bisa melihat Tuhan. Di mana Tuhan? Nggak kelihatan. Di mana ada Tuhan? Ya, benar. Tuhan memang tidak terlihat. Tapi
Tuhan punya kuasa yang luar biasa besar untuk melindungi dan menyertai kita. Tidak percaya? Mau bukti? Baik, kakak akan tunjukkan. Mari. Kakak akan buat sulap sedikit. Nah, di sini kakak akan tunjukkan bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terlihat itu mampu menyertai dan melindungi kita semuanya. Nah, adik-adik, kakak sudah siapkan peralatannya untuk percobaan kita kali ini. Kalau adik-adik mau ikut, nanti setelah ibadah usai, boleh dilakukan di rumah dan jangan lupa meminta bantuan papa atau mama. Oke? Di sini kakak sudah siapkan gelas. Gelas ini kita umpamakan sebagai dunia ini, hidup kita. Kakak juga sudah siapkan karton. Adik-adik tahu tidak? Karton itu terbuat dari apa? Ya, benar sekali. Karton itu terbuat dari kertas. Sifat kertas itu sangat rapuh. Dia gampang untuk rusak dan hancur. Jika terkena api, dia akan terbakar. Jika terkena air, dia juga akan mudah untuk rusak, basah. Dia akan mudah robek. Itu kertas. Sama seperti kita manusia. Kita ini adalah makhluk yang rapuh. Kita udah takut. Ada masalah, kita sedih, menangis. Sama seperti kertas, kita rapuh, gampang untuk rusak. Jadi kertas ini kita umpamakan sebagai salah itu, hidup kita. Sini kakak juga sudah menyiapkan air. Nanti kita umpamakan sebagai masalah yang ada dalam hidup kita. Sudah siap? Pertama, kita akan tuangkan air ke dalam gelas. Kenapa Kak? Kenapa tidak sampai penuh? Ingat bahwa gelas ini tadi adalah perumpamaan dunia ini, hidup kita. Masa ada masalah terus? Tidak kan? Seringkali kita juga mengalami sukacita, kebahagiaan. Seperti saat ini. Adik-adik bersukacita tidak memuji Tuhan? Nah, bersukacita. Kalau adik-adik dapat baju baru, bahagia tidak? Bahagia kan? Kalau misalnya adik-adik nilainya bagus, naik kelas, apakah adik-adik sedih? Tidak tentunya. Adik-adik pasti bahagia dan bersukacita. Nah, itulah hidup kita. Itu sebabnya di dalam gelas ini tidak terisi penuh oleh air. Nantinya kita akan tutup gelas ini seperti ini dengan karton yang sudah kita siapkan tadi. Nanti kakak juga akan tuangkan gelas ini. Kita akan lihat apakah air akan tumpah, membasahi karton, dan karton juga akan jatuh karena dia basah. Mari kita coba sama-sama. Sudah siap? Bantu kakak ya. Katakan berani karena benar. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Berani karena benar. Ih, masih takut. Kita coba sekali lagi ya. Teriakan sama-sama. Berani karena benar. Berani karena benar. Berani karena benar. Wow, apa yang terjadi? Karton tidak jatuh. Dan lihat, ada jarak di sini, ada ruang kosong di sini. Apakah ini? Ini adalah udara. Ya, apakah adik-adik tadi bisa melihat udara?
Tidak. Kakak juga tidak bisa melihat udara. Kita tidak bisa melihat udara yang ada. Sama, kita juga tidak bisa melihat udara yang ada di dalam gelas ini. Tetapi tahukah adik-adik, udara punya kuasa yang luar biasa untuk menyelamatkan karton agar dia tidak terjatuh. Padahal air yang sudah kita isi tadi, dia juga punya kuasa yang besar untuk menekan karton supaya dia rusak, jatuh, dan basah. Tapi udara menyelamatkannya. Sama seperti Tuhan kita. Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Tapi Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita senantiasa. Karena Tuhan punya kuasa yang luar biasa besarnya. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat benar, berkata yang jujur, Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita. Maka beranilah karena engkau benar. Baik adik-adik, percobaan kita sudah selesai. Sekarang kakak mau hilangkan lagi ya mejanya. Bantu kakak untuk berhitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekarang kita panggil kakak-kakak dulu ya. Kakak, bantu panggil adik-adik. Kakak. Terima kasih Kak Devita atas firman-Nya hari ini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Adik-adik, kita tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Devita. Kita harus menjadi anak Tuhan yang berani karena benar. Seperti Yefta. Dan ingat, kita tidak boleh bohong ya adik-adik. Tidak boleh. Oke? Sekarang mari kita nyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302. Ku beri persembahan. Kita akan pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita memberikan persembahan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat dengan sikap yang baik menghadap kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Yesus untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini Tuhan, boleh memberi kekuatan kepada kami, terlebih lagi adik-adik yang di rumah. Biarlah firman ini Tuhan menjadi terang bagi mereka Tuhan, agar mereka boleh hidup jujur Tuhan, hidup tidak berbohong Tuhan. Bila firman ini tumbuh di dalam setiap hati anak-anak di rumah Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat kondisi bangsa kami Tuhan, yang saat ini dilanda pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bila Engkau sendiri Yesus yang campur tangan Tuhan, bila Engkau sendiri Yesus yang memberikan pertolongan, agar segala macam virus yang ada di bangsa kami ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, segera berlalu, segera berakhir dengan tangan kuasa-Mu Yesus. Kami juga berdoa buat adik-adik di rumah Tuhan, di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam mereka menjalani kehidupan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, agar mereka menjalani kehidupan saat ini Tuhan, mereka benar-benar hanya mengandalkan Engkau Yesus. Kami juga berdoa buat kedua orang tua, adik-adik yang di rumah Tuhan. Biarlah Engkau berkati kedua orang tuanya Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam perekonomiannya Tuhan. Agar semua Tuhan Kau berkati damai sejahtera dan sukacita. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang telah terkumpul saat ini Tuhan. Bila menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkannya. Kami mau serahkan doa-doa kami ini Tuhan. Bila memberkati kami, adik-adik di rumah, Kau berkati jemaat kami, gereja kami Tuhan, Bapak Pendeta kami, Kau berkati. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari sekarang kita bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Devita, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Ria nomor 158. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Setelah itu kita pujikan Bapa terima kasih. Kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas adik-adik semuanya saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa
Adik-adik, disilakan duduk kembali. Nah, adik-adik, ibadah kita kan sudah selesai. Eits, tapi kalian jangan sedih, karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Tetap jaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Pakai masker dan tetap tinggal di rumah. Sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.